lihat proyeksinya memang akan mengalami perlambatan ya, seiring dengan melemahnya ekonomi global. Sejumlah lembaga keuangan internasional seperti IMF, ADB, dan ada beberapa lainnya gitu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 2023 itu berkisar antara 4,7 sampai dengan 5,1%. Ya tentunya ini ada beberapa faktor, Bu, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Yang pertama ini mungkin salah satunya adalah konflik geopolitik ya, masalah geopolitik yang saat ini masih berlangsung antara Ukraine dan juga Rusia, yang mana tentunya akan berdampak sekali terhadap perekonomian di negara-negara Eropa. Sebagaimana kita ketahui, banyak negara-negara di Eropa itu mereka bergantung energinya kepada Rusia. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Eropa ini adalah salah satu market ekspor utama yang untuk produk-produk Indonesia untuk memasarkan produk-produknya. Jadi permasalahan geopolitik antara Ukraina dan Rusia ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu juga tahun ini kita semakin mendekati tahun politik. Ya, kami berharap dari dunia usaha situasi politik bisa terus terjaga stabil sehingga ekonomi dapat terus bertumbuh tanpa adanya gangguan. Itu harapan kami. Begitu juga kita bisa melihat kondisi daripada China, ekonomi China. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi China ini sangat erat hubungannya dengan ekonomi di kawasan maupun ekonomi di dunia termasuk di Indonesia. Transaksi sekarang ini mereka sedang menjalani transaksi kebijakan yang tidak menerapkan lagi zero covid policy di awal tahun 2023. Kami berharap transisi ini bisa berjalan dengan baik sehingga ekonomi China ini bisa kembali bergeliat dan tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada ekonomi di negara-negara kawasan termasuk di Indonesia. Baik. Sebab seperti kita ketahui di beberapa waktu belakangan seringkali terjadi lockdown dan ini sangat amat Ya. mengganggu sekali. Kalau kita melihat di tahun 2022, kenaikan suku bunga ini sangat-sangat agresif terjadi, tidak hanya di suku bunga global, The Fed, tapi juga Bank Indonesia yang langsung adjusting dengan apa yang The Fed dilakukan. Dari Juli 2022 sudah ada kenaikan sebesar 225 basis point. Bagaimana Anda melihatnya dan bagaimana dari segi sektor usaha ini sudah dapat impact dari kenaikan suku bunga dan era suku bunga tinggi? Silakan Pak Chandra. Iya, setiap sektor bisnis mempunyai kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Ada beberapa sektor yang memang belum pulih, ya contoh seperti properti, ada bahkan sektor-sektor yang cenderung mengalami penurunan, antara lain produsen garment, tekstil, atau alas kaki, yang kita ketahui di tahun lalu itu mereka sudah melakukan PHK akibat daripada turunnya permintaan di pasar Eropa dan Amerika. Di sisi lain sektor pertambangan seperti batu bara, nikel, dan berikut juga dengan turunannya mengalami peningkatan sehingga sanggup menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada sebelumnya. Sebenarnya banyak pelaku usaha untuk saat ini mereka tuh ingin sekali berekspansi. Setelah 2,5 tahun niat untuk berekspansi ini tertunda, akan tetapi dengan adanya proyeksi daripada penurunan ekonomi global, tentunya sebagian daripada rekan-rekan juga mungkin mereka menunda lagi untuk melakukan ekspansi. Di samping faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan The Fed, geopolitik di Eropa, saya rasa yang paling penting dan patut kita cermati adalah kepastian hukum. Ini adalah salah satu ya hal yang utama yang menjadi pertimbangan daripada pelaku usaha, baik itu mereka dalam berinvestasi ataupun dalam berekspansi. Dan saat ini dunia usaha juga sedang menantikan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini tentang cipta kerja bisa segera disahkan oleh rekan-rekan di legislatif sehingga memberikan payung hukum dan kepastian lebih lagi dalam berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Jadi faktor ekonomi jadi salah satu yang pertimbangan, tapi memang kepastian hukum menjadi salah satu yang memberikan insentif tersendiri ya untuk pengusaha sendiri. Ya. Dari suku bunga sendiri selama tahun 2022 yang sudah dirasakan dari landscape pengusaha Indonesia sendiri, bagaimana Pak Chandra? Apakah beban bunganya lebih tinggi ataukah memang dari segi ekspansi usaha yang tertahan
ataukah ada hal-hal lain yang memang menjadi antisipasi dari pengusaha selama tahun 2022 kemarin dengan melihat suku bunga yang naik secara agresif? Iya, memang kalau kita lihat memang kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh BI ini memang cukup agresif ya Bu. Di tahun 2022 itu selama bulan Agustus kalau nggak salah sampai dengan bulan Desember itu ada kenaikan sebesar 200 basis point. Nah, begitu juga di awal tahun kemarin itu sebesar 25 basis point. Sehingga total keseluruhan kenaikan suku bunga yang dinaikkan oleh BI saat ini sudah 225 basis point, menjadikan bunga acuan itu di 5,5%. Ya tentunya ini adalah suatu hal yang tidak diharapkan oleh pelaku usaha gitu. Dengan adanya penambahan 2,25% ini per tahun, ini adalah biaya tambahan. Nah, terutama bagi para pengusaha yang menggunakan fasilitas pinjaman dari bank untuk modal usaha. Ini sangat berat. Ditambah juga ada beberapa mungkin sektor usaha lain yang margin profitnya memang lebih sedikit dibandingkan dengan sektor usaha yang lain. Kami rasa memang ini cukup terasa, cukup berat bagi beberapa sektor usaha, apalagi di tengah saat ini melemahnya ekonomi global yang menyebabkan penurunan permintaan. Kenaikan suku bunga ini tentunya menjadi beban tambahan bagi dunia usaha, sehingga mengharuskan mereka juga melakukan Baik. efisiensi.